Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi ketemu bareng kita dari tim Scary Journey Indonesia. Dan sekarang kita posisi sekarang lagi berada di Taman Maluku di Bandung. Sekilas tentang taman ini luar biasa sekali ya. Pas kita masuk, aura-auranya sudah beda. Aura-aura kesuraman. Sebagian, tapi ada yang bagusnya juga. Sekarang malam ini kita akan mengeksplor lebih jauh tentang mitos-mitos yang beredar di Taman Maluku ini. Tim Scary Journey akan mencoba mengeksplor sudut demi sudut dari taman ini. Nanti kita ditemenin sama teman-teman Indigo dari Ciamis Scary Journey atau Scary Journey Indonesia. Nanti kita langsung eksplor belakang sama mereka. Kita perjalanan menuju lokasi selanjutnya. Kita coba eksplor ke sebelah belakang dari taman ini. Di bekas selokan ya? Lanjut. Oh, ini ada 2 pohon besar. Ini pohonnya besar-besar sekali ya. Boleh dilihat ke sana. Ini pohonnya besar. Jadi di Bandung sendiri sudah sangat jarang ya menemukan pohon besar kayak gini. Sebelah kiri kanan juga. Mang. Oke. Apa yang dirasain di tempat ini, Mang? Agak pengap sih. Agak pengap. Makan banget ke dada. Semakin dalam, semakin dikejar, semakin pengap juga. Kalau biasanya mungkin dominan kan harusnya di bawah pohon itu istilahnya Adem. mungkin kalau di malam agak pengap juga mungkin juga karena menyerap oksigen juga. Tapi penusuknya ini mah ke bagian dada gitu. Sakit tapi tidak berdarah Nah, mungkin ya. kurang lebih seperti itu. Di sini cukup kuat. Buat boleh dieksplor atau bisa berinteraksi. Kalau di sini cenderung itu wilayah dia yang punya. Sosoknya tinggi besar, matanya agak merah, rambutnya panjang sebesar sampai sini, agak dekal, tinggi besar. Kemudian intinya dia kurang suka lah dengan kedatangan kita. Ya, dibicarakan seperti ini dia seperti menolak. Oke. Mungkin teritorialnya terganggu, wilayahnya mungkin. Karena kan kita juga masuk ke teritorial. Yang unik itu di sini. Yang mana? Nah, sini. Ini jujur tadi ada perempuan yang duduk di sini. Tadi dia duduk itu di sini sambil kepalanya di rambutnya itu dikubas-kubas tapi ke depan. Dia pindah sana. Kayak yang malu lah. Kayak yang malu ya. Kayak yang malu. Nggak tahu sebelum sempat ada komunikasi dalam lagi. Cenderung pemalu dia. Cenderung pemalu. Gak usah malu-malu, Mbak. Oke, kita lanjut. Ya mungkin mau mencoba untuk berinteraksi sama yang tadi pemalu itu. Dia di sini.
dia sebenarnya bukan malu, Kenapa? dia takut. Takut? Enggak apa. Kenapa takut? Biasanya orang yang lewat ke sini itu cuman ini cuman lewat aja. Lah kita malah nanya. Ini ya gitulah pokoknya. Ditanya, Mbak sejak kapan di sini? Kenapa bisa di sini? Kita mau bersilaturahmi aja, nggak mau macam-macam loh Mbak. Dia menjawab pas waktu masih ada Belanda. Oh, dia berarti udah lama ya kalau gitu. Zaman Belanda, berarti dia sudah ada di sini. Namanya Retno. Namanya Mbak Retno berarti ya. Mbak Retno, kedatangan kita ke sini bukan untuk apa-apa, tapi untuk sekedar untuk meluruskan sejarah saja. Meluruskan mitos-mitos mungkin yang berkembang di masyarakat, yang mungkin menjadi kesimpang siuran gitu. Oke Mbak Retno, terima kasih sudah berinteraksi dengan kita. Nah, Kita dadah dulu ke tempat lain. Suara apaan tuh? di sini semakin pengap aja. Dengar bro. Berapa tuh? Sini interaksi. Karena makin kesini makin luar biasa energinya. Meskipun di tengah kota, tapi ya begitulah. Nanti kita coba Mang Denis buat berkomunikasi. Ini apa ya? Kolam ya? Ini kolam-kolam. Ada ikannya juga tuh kayaknya tuh. Lumayan sangat kencang sekali kita cari ke sana. Oke, kita samperin ke sana. Samperin ke sana ya. Mumpung kan gedenya masih Ini bisa ya tamu paehan sih memori ini kekuatan. Ada apa? mundur saja. Kita mundur saja. Agak sedikit mundur. Oke. Ini ada something berarti ini. Kalau disuruh mundur berarti ada something. Nih pohonnya besar-besar nih. Pohonnya besar-besar. Sebenarnya bukan di pohon ini. Oh, bukan di pohon. Oh, berarti di sebelah sana ya? Iya. Di sebelah sana guys. Auranya udah pekat banget nih. Blur. Pada ngumpul di sini. Hah? Blur tadi. Kamera blur ya? Ini Pak, semua aduh. Ya. Enggak, saya tidak memaksud apa-apa. Panik anjir. Enggak. Hah? Eka pikir. Hah? Maksudnya? Nah.
siapa yang nonton? Enggak kok. Nih bau-baunya udah kecium banget ini. Orang-orang biasa juga pasti ngecium bau kayak gini. Luar biasa menusuk. Gimana? Mang Denis lagi sedang berinteraksi sama yang di atas, mungkin untuk meminta izin karena mungkin ada salah penafsiran ya. Oh iya. Kita luruskan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten anu kasuhun. Sana sebelah maksud. Muat. Jadi gimana bagusan? Kayaknya luar biasa. agak sedih juga sih. Agak sedih, mah agak sedihnya. Ya, Sedihnya bisa dijelasin, Mang? Kenapa bisa ada aura-aura sedih kayak gitu? dikatakan mungkin yang paling tua itu di sini. Yang paling tua Yang itu di paling sini. tua di antara rentetan makhluk-makhluk yang ada di sini yang paling tua. Mhm. Namun dia tidak memunculkan sebab apa, sebab dia itu sudah terlanjur kecewa dengan pertama mungkin mitos yang berkembang di masyarakat Betul. tentang hal-hal mistis itu seperti apa, konotasinya seperti apa. Yang kedua, yang jelas di sini itu kalau diceritakan secara detail sangat panjang. Mhm. Intinya mau sampai kapan seperti ini, bilangnya begitu. Oh, Itu pesannya. Kalian mau ngapain kesini? Saya dengan teman-teman mau istilahnya mengeksplor silaturahmi dengan yang ada di sini. Kami tidak bermaksud untuk menggali hal-hal yang di luar batas kami. justru kamu ingin meluruskan Justru sebenarnya ya. kami ingin tahu lebih banyak tentang apa sih sebetulnya yang menjadi problem, ataupun dalam artian mungkin mitos yang beredar di masyarakat pada umumnya. Istilahnya beliau tidak serta-merta gampang membicarakan. Oh, iya. Tapi yang jelas saya dikasih gambaran itu seperti bentuk kekecewaan Dari yang ada dari di sini. yang ada di sini. Bukan berarti kita harus mengagung-agungkan mereka, tapi secara tidak langsung mungkin yang tidak, istilahnya mungkin masyarakat umum itu menyikapinya hal-hal yang negatif terus seperti itu. Padahal tidak selamanya. Dalam artian mereka juga tidak mengganggu kalau kitanya juga nggak mengganggu gitu. Jadi Ya, suatu bentuk kekecewaan yang paling besarnya itu tempat ini di kadang ada oknum-oknum ya, mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang pacarannya itu melebihi ya, batas. melebihi batas. Dan yang kedua itu mitosnya itu yang berkembang selalu negatif terus. betul. Sedangkan beliau sendiri itu benar-benar baik. Oh, yang di sini. Iya, Karena dari segi usianya juga paling dia usianya paling tua. Paling tua. Yang seharusnya manusia salahkan itu diri manusianya sendiri. Kenapa mereka selalu mencari kambing hitam yang tidak terlihat? Padahal mereka sendiri nggak melihat kan? Iya. Oke. Ya mungkin kekecewaannya itu seperti itu. jadi saya tidak berbuat dan melakukan apa-apa, terjadi sesuatu, kenapa Saya saya disalahkan. seperti itu. Apa yang saya lakukan? Oke, sekarang kalaupun memang dalam artian dikatakan ini tempat angker, ya mungkin namanya juga dimensi lain, alam lain, mungkin juga punya kehidupan sendiri istilahnya. Betul. Oke.
Ini menarik sekali ya, ketika banyak orang mengeksplor tentang hal-hal yang tidak baik tentang tempat ini. Kita baru mendapat informasi yang di luar ekspektasi kita. Ternyata mereka sendiri merasa tidak mengakui bahwa hal yang terjadi di sini itu karena mereka. Justru karena ulah manusianya sendiri ya. Karena yang dipakai di sini itu adalah terutama kan orang Sunda itu ada bahasa kok omong sandok-sandok papalaku seperti apa, mungkin istilahnya sompral berbahasanya di sini kan. Kalau misalkan berkerumun orang segala macam, selain yang disebut dengan mungkin bahasa Sunda yang lainnya tentang adab kita ke suatu tempat baru dalam arti ataupun tempat yang lama, tetap kan harus dijaga sopan santun kita, baik itu secara antara manusia dengan manusia ataupun dengan yang gaib istilahnya, tetap kan kita harus juga saling menghormati lah gitu. Betul. Jadi tidak salah arti dalam artian oke, santai. Ya nanti kami. Jadi intinya mungkin secara tidak langsung karena beliaunya sendiri yang mengatakan, yang jelas kami di sini tidak merasa menggurui beliau. Betul. Di sini kami hanya sebagai penyambung lidah saja seperti itu. Entah yang beliau katakan benar atau tidaknya walau alam, kembali lagi ke diri masing-masing, kembali lagi ke yang maha kuasa. Oke. Cukup ya. Sementara untuk di wilayah sini cukup. Oke. Next kita explore Sebelah sana. Kang Reja ada tambahan? Ya mungkin untuk yang di sini itu udah dijelasin semua tentang ada kesalahan persepsi, ada kebanyakan simpang siur ini itunya. Nah, sekarang kita mending lanjut aja ke sana karena beliau juga udah kembali lagi ke sebelah sananya tempatnya. Ya mungkin kita cari informasi lagi ke tempat yang lain. Assalamualaikum. Sampurasun. Hapunten anu kasuhun. Hapunten. Sampurasun. Oke, sobat-sobat semua, ini sekarang kita berada di spot yang lain. Ini kebetulan kita ada teman kita juga, namanya Kang Egi. Kang Egi ini teman kita dari Ciamis juga, tapi beliau istilahnya bukan anak indigo, tapi barusan ngomong ke kita, pengen ngerasain sih sensasinya atau rasanya di tempat itu kayak apa. Mungkin nanti Kang Denis bakalan ngebantu untuk si Kang Egi ini untuk bisa merasain energi-energi yang ada di sini atau atmosfer di luar dimensi manusia. Oke, Kang Denis. Tapi jujur tanggapannya dulu aja. Oh iya, tanggapannya dulu deh. First impression. Tadi keliling-keliling sama Kang Egi soalnya. Kang Egi, Saya bukan orang indigo ya, tapi di sini auranya kuat banget. Nah, Kuat sekali. Jujur tadi sebelah sini saya agak berat. Tadi di jalan saya juga sudah rasa mual. Sekarang juga merasakan, tapi saya tahan. Apakah sejak baru datang juga sudah ada? Baru datang juga sudah ada kayak aura-aura kuat gitu. Makanya jujur kuat sekali di sini. Apalagi yang tadi di sana. Oh, yang Itu- di sana itu yang Itu sangat berat sekali. Makanya tadi saya kalau misalkan memang gimana ya? Aduh, susah ngejelasinnya. Kalau misalkan saya gak kuat banget, saya udah nyerah. Tapi ya saya paksakan. Karena saya ingin tahu gitu kan, ingin tahu seperti apa sih gitu kan. Kang Denis, langsung aja coba tuh gimana caranya biar Kang Egi ini lebih merasakan sensasi di tempat ini. Mangga, silahkan. Pertama mungkin saya bukan bermaksud menggurui ya, itu sekedar hanya sharing lah. Yang jelas kan setiap orang itu punya kepekaan tersendiri. Setiap orang itu berbeda-beda yang jelas. Bahkan tidak bisa didefinisikan. Oke, tahan, sabar dulu. Belum juga apa-apa udah kontak. tenang. Oke, sabar. Oke, sabar ya. Mungkin kembali lagi ya ke persepsi diri masing-masing. Kita mempercayai bahwa yang gaib itu ada. Tuhan juga menciptakan manusia dengan yang gaib juga kan, seperti itu istilahnya. Ya kita kembali ke diri sendiri dalam artian
persepsi kita. Ya, kita harus menghargai mereka juga bahwa mereka juga ada. Karena untuk sekarang pembuktian hal kecil saja, nanti ketika telapak tangan nanti diluruskan, kemudian konsentrasi, ya boleh mata terpejam ataupun terbuka, ya yang penting kenyamanannya aja. Nanti fokuskan, jangan hiraukan suara bising-bising kita. Nanti dia akan bergerak sendiri mengikuti arah, ataupun nanti akan bergerak mengikuti dalam artian sinyal yang diterima. Nanti akan mengarah ke semakin kencang, ikuti saja, ya. Tapi dalam kawasan area ini saja, jangan kalau keluar sana, jangan, area sini saja. Karena di area di sini juga tidak sekencang tadi, tapi jangan kencang juga. Oke, silahkan persiapan dulu, mungkin udah siap. Ini tangan kosong ya, tinggal nanti kita arahkan. Kang Reja dibantu arahkan ke sebelah mana? Ya mungkin ke sebelah sini aja. Itu ada anak kecil sama teteh-teteh lah. Dia itu bisa diajak kompromi lah. Oke, Yuk silakan buka. Yuk, tangannya diluruskan, ini konsen ya. Di-shoot aja biar dari depan. Nah, sip. Nanti jalan bergetar dengan sendirinya bergerak. Jalan aja, gak apa-apa, jalan aja. Ikuti terus. Oke, mulai kencang, terus. Oke, kalau di situ berhenti dia rasakan apakah tangan bergetar. Dari tadi matanya tertutup ini. Gila, matanya tertutup aja bisa jalan aman. Oke, kalau udah gak kuat, bilang stop. Lihat posisi tangannya udah bergetar. Makin dalam. Udah. Tahan. Wih, aman, nggak bawa air. Aman. Serius. Malah sosok tersebut mau masuk ke badannya. Oke, sambil relax, santai. Boleh ngerokok kawan. boleh. Rokok nggak apa-apa, santai aja. Jujur, Saat pertama tangan. tadi agak dingin sih. Dan setelah saya sampai sini, tiba-tiba bergetar. Entah apa, tapi mengarah ke sini. Oke. Nah, pas saya sampai sini kok tiba-tiba di sini bergejolak. Ada yang kayak mau narik gitu, Hmm. semakin tersedot berarti. Intinya Speechless sih, luar biasa. luar biasa. Jujur saya gak kuat. Oke. Tapi saya tadi kuat-kuatin hampir-hampiran. Saya mau samperin tapi memang kondisi badan memang gak sanggup. Jadi makan tadi ditahan sama Mang Denis tadi. Jadi ya udah. Tadi jujur hampir mau masuk sih. Ya. Udah intens banget kekuatannya. Wah, kalau dipaksakan nanti takutnya beresiko. Oke. Itu mungkin salah satu cara untuk membuktikan kesensitivitasan badan kita. Kurang lebih seperti itu. Sip, mantap banget ya. Oke teman-teman semua, ini kita udah menelusuri titik demi titik di lokasi ini, dan banyak sekali kejadian-kejadian menarik yang di luar ekspektasi kita sebenarnya. Kita untuk masuk ke dalam dimensi mereka, dan ternyata sambutannya ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Ya namanya juga sama lah dimensinya kayak dimensi manusia, ada yang jahat, ada yang baik. Tapi kita coba untuk mengambil sisi baiknya saja dari tempat ini. Mungkin nanti
Kang Reja atau Kang Denis bisa sedikit atau bisa menyimpulkan atau bisa jadi ada pesan-pesan dari, saya bilang karukun dari tempat ini ya, buat masyarakat di sini supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Bang Denis, dari setelah kita interaksi atau kita explore dari tempat-tempat ini ya, ada kejadian-kejadian menarik apa sih sebenarnya yang terjadi tadi ya? Kesimpulannya itu seperti apa gitu, Bang? Kayak dari kejadian awal bersama-sama kita di sini sampai akhir kita di sini, dalam artian mungkin saya akan menyimpulkan beberapa hal saja yang mungkin inti poinnya saja, karena kalau saya urutkan satu persatu karena sangat banyak, jadi saya ambil keseluruhan di sini. Oke, yang pertama mungkin saya di sini menyimpulkan bahwa adab itu harus tetap dipakai. Adab itu harus tetap dipakai. Adab tetap dipakai, sekalipun terlihat ataupun tidak terlihat, ya tetap kita harus punya adab. Kita harus bisa menempatkan posisi kita, diri kita dengan lingkungan sekitar, dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, baik itu yang tidak terlihat sama sekali. Kemudian setelah itu jangan sampai ketika terjadi sesuatu hal langsung diambil kesimpulan bahwa ini adalah karena misalkan main di tempat yang angker seperti itu kemudian terjadi sesuatu. Kita positive thinking dulu aja. Mungkin bisa saja kan posisi badan kita yang lemah, atau mungkin juga karena ya bisa jadi karena perlakuan kita sendiri seperti iya, itu. betul. Karena tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Betul. Jadi kalau kita ya sesuai dengan track, ya mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita di luar track, misalkan kita berbicara yang kurang baik dalam artian tidak sewajarnya di area yang seperti ini, ya itu resikonya mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa berbahaya buat dirinya sendiri gitu. Bahkan jangka panjangnya untuk orang-orang di sekitarnya juga. Dan juga mungkin terakhir dari saya atas nama pribadi yang mohon maaf, bukan berarti saya seolah-olah tahu segalanya, bukan berarti saya menggurui kepada teman-teman semua seperti itu. Kita hanya berbagi intinya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kang Reja mungkin akan melengkapi. Oke, Kang Reja silakan. Ya, mungkin dari hasil interaksi tadi, penelusuran tadi, intinya kita dapat pesan moral yang sangat baik ya dari tempat ini. Mungkin untuk satu pesan yang pertama, kita kemana-mana itu harus memakai adab. Ya mungkin seenggaknya kalau ini kan termasuk taman kota ya. Kalau taman kota meskipun di rumahnya biasakanlah baca doa dulu sebelum berangkat. Itu mungkin untuk menjaga keselamatan dalam keluar rumah atau ini, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang perlu saya luruskan lagi untuk persepsi orang-orang ya, melihat tempat yang seperti tadi, memang benar sih intensitasnya itu sangat-sangat kuat, dan juga tadi juga bau anyir darahnya kecium. Iya benar, bau anyir banget. Terus ada yang lempar batu, ada yang seperti loncat ke kolam. Udah lengkap lah pokoknya mah. Meskipun ini di taman kota, tapi ya seenggaknya kita juga harus lebih waspada juga. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, di sini juga sama. Ada yang baiknya, ada yang buruknya juga. Yang buruknya itu tertarik ke sini itu gara-gara perilaku manusianya sendiri. Jadi tolong untuk kita perbaiki diri sendiri aja dulu. Untuk semuanya ya mohon maaf juga, bukan saya menggurui atau gimana, cuman yang saya dapatkan pesan dari beliau yang di sana itu seperti itu, dan beliau minta untuk disampaikan. Ya mungkin cukup segitu aja. Oke, teman-teman, kita udah dapat kesimpulan dari tentang mitos yang ada di tempat ini ya. Sekali lagi, tetap Lebih safety aja. oh iya, tetap lebih safety aja dalam segala hal. Tetap ingat Tuhan yang Maha Kuasa.
jangan pernah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di tempat ini. Kalaupun ada, tetap kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta sebagai pencipta kita, sebagai pelindung kita. Oke teman-teman, mungkin itu dari kita, dari tim Scary Journey Indonesia. Boleh di follow akun Instagramnya Sini, Scary Journey Indonesia. di sini, ada di sini. Nanti ada di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe CSG TV, Ciamis Scary Journey dan Scary Journey Indonesia. Thank you. Nanti kita ketemu di tempat selanjutnya dengan kisah-kisah yang lain, dengan cerita-cerita yang lain, dan romantisme antar dimensi yang lain. Oke guys, thank you. Bye.